Saya dengar kan di sebelumnya bahwa di dalam tugasnya badan hukum dan pengawasan ini kan ada untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa agama apa ya? Kalau sengketa, saya tahu juga urusan tanah. Saya ini paling sering nih bang, masalah sengketa tanah nih. Saya bantu ngurus. Betul. Kalau bukan aku bang, lumayan nggak begini bang. Kalau di KPU, di KPPS, emang ada sengketa itu sengketa apa? Apa sih yang disengketakan? Kalau di penyelenggaraan pemilihan umum itu ada. Dan kalau di anggota KPPS, Ya, nggak boleh kayak gitu bang. tidak boleh. Harus netral. Sempat kejadian di kabupaten atau di kota lain itu yang viral kemarin saya pernah ngikutin. Oh iya pernah ya. Jadi berita itu benar bukan hoax. Hai. Halo. Wah, apa kabar kita semua nih? Baik-baik. Jam 1 anak tilo. Tilo. Apa kabar ya? Baik, alhamdulillah. Apa kabar masih makin glow up ya? Nggak ada, makin besar. Makin besar jelas. Mungkin itu yang saya maksud glow up. Itu grow up. Ya. Oke, udah ada Bang Hairul Umam. Kabar Ya, Bang? alhamdulillah baik. Gini umum. Apa masih? Siapa beliau nih? gini yang macam-macam sama beliau nih. Dia di divisi hukum dan pengawasan di KPU Kota Pontianak. Oh, KPU. Kalau saya benar tolong 100 bang. Pinjam dulu 100 ya. Saya minta ya lah bang. Minta ya lah. Kalau tujuan tak lupa ya. Betul. Nah itu benar ya bang ya. Iya. Di divisi. Nah kalau di KPU ini sebenarnya ada berapa orang sih? Baik, saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Untuk di KPU Kota Pontianak itu ada 5 komisioner dan semuanya memegang divisi. Salah satu itu ketua. Ketua itu mengampu divisi keuangan, umum, rumah tangga dan logistik. Yaitu Pak David. Itu ketua. Dan ada Ibu Bening. Beliau mengampu divisi dan perencanaan data dan informasi. Selanjutnya ada Bang Haris selaku anggota, beliau mengampu sosialisasi, partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih dan SDM. Terlalu banyak juga beliau. Untuk selanjutnya ada Bang Fitrah. Bang Fitrah ini pengampu divisi teknis. Ya, dan selanjutnya saya di divisi hukum dan pengawasan. Vital sekali ya Mas, bagian Bang Umam ya. Dan untuk saat ini memang kita hanya bisa bicara-bicara dengan 3 orang aja karena 2 orang itu Iya, 2 orang ketua dengan Bang Fitra ini diundang KPU RI melakukan pelatihan terkait umur hitung nantinya. jadi sedang bertugas nih. Iya. Tapi tidak apa-apa lah. 3 orang nih KPU Kota Pontianak cukup lah buat kita tanya-tanya ya tentang perlihatan besar di tanggal 14 Februari 2024. Udah siap Bang? Siap dong. Nah, karena abang kan di divisi ini nih, divisi hukum dan pengawasan. Emangnya apa sih Bang di situ tuh tanggung jawabnya apa sih? Oke, kita berlima itu diatur di dalam PKPU terkait tugas-tugas kami. Salah satu saya itu pengampu divisi hukum dan pengawasan yang mana diatur di dalam PKPU 8 2019. Kalau tidak salah itu pasal 35 ayat 5. Yang pertama yaitu menyusun rancangan keputusan. Jadi divisi hukum dan pengawasan mempunyai kewajiban, mempunyai tugas untuk menyusun rancangan terkait keputusan setiap. Jadi setiap tahapan itu akan mengeluarkan, KPU Kota Pontianak akan mengeluarkan putusan. Jadi yang mengatur atau yang merancang terkait putusan itu berada di divisi hukum dan pengawasan. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu telaah hukum dan advokasi hukum, dan yang ketiga itu dokumentasi hukum dan publikasi hukum. Jadi di divisi hukum itu ada dokumentasi dan publikasi hukum. Misal yang di dokumentasi hukum itu ketika ada aturan baru atau keputusan baru dari KPU RI, kita mendokumentasikan
untuk peraturan atau keputusan tersebut. Dan kita mendokumentasikannya melalui di KPU Kota itu kan ada JDIH. Apaan itu? JDIH itu Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Jaringan? Iya. Iya, bisa lihat. Semuanya bisa mengakses di situ. Terkait JDIH ini, KPU mempunyai 2 aplikasi sosmed ya. Misal ada JDIH, ada Facebook, ada Instagram. Jadi untuk mengakses terkait aturan atau keputusan itu bisa mengakses di JDIH Kota Pontianak, misal itu yang khusus, atau yang umum lagi itu bisa melihat di JDIH RI, ada di sini. Oh gitu. Jadi masyarakat Kota bisa ngecek. Iya, bisa mengaksesnya. Akses jadi tahu terkait aturan terkait tahapan apa sekarang. Oke. Kan ada Bawaslu kan? Iya. Bawaslu itu kan badan pengawas Pemilu. Nah, Abang di KPU ada pengawas juga. Iya. Kenapa jadi ada 2 pengawas nih? Bang, satu pengawas yang sakit bang. Oke. Saya jelaskan, misal kalau Bawaslu itu mengawasi apa yang dikerjakan oleh KPU. Kalau di kalau di KPU, saya sebagai pengawas itu di internal saja. Ruangnya berbeda. Misal di badan ad hoc, terkait misal ada pelanggaran itu kita yang melakukan pengawasannya dan buknya di. Tapi bentar Makcik. Tadi Bang Umam ada bilang ad hoc. Nah, ad hoc itu apa Bang Umam? Mereka itu lembaga yang kita bentuk untuk melakukan penyelenggaraan di bawah kami. Misal itu ada 3, ada PPK, ada PPS, dan ada KPPS. Mereka ini badan ad hoc kami. Ya Allah banget yang bikin rupanya yang tiga istilah lah dong. Iya. KPPS itu berada di RT. Habis itu yang lantik ini nih. Dan dia juga yang ngawas nanti. Gitu. Jadi buat kita nih yang udah jadi KPPS dan udah dilantik Bang Umam kemarin, kita kenal atasan kita. Dia ngawas ini yang awas. Sempat kita ada netral, awas kita kena jemput Bang Umam. Seram. Oke, jadi mulai paham nih. Ternyata kalau Bawaslu itu ranahnya kan berbeda. Iya, berbeda. Yang diawasi mereka. Iya. Nah, tapi kalau mereka mengawasi di internal saja. Yang ad hoc tadi yang udah dibentuk mereka dilantik sama KPU. Nah, artinya KPPS, habis itu di atas KPPS ada lagi PPS, kelurahan. Ya, KPPS itu kan panitia pemungutan suara. Tingkat kelurahan. Nanti habis tingkat kelurahan naik ke kecamatan. Itu adalah PPK. Emangnya dia kan cuma mengumpulkan suara, Pak. Bisa udah bikin kesalahan gitu, Pak? Bisa dong, Kak. Pelanggaran juga bisa. Seperti apa? Misal mereka ini tidak netral, Kak. Menjadi pendukung salah satu paslon. Tidak boleh. Jadi mereka juga milih kan? Iya, juga milih. Meskipun mereka juga milih, akan tetapi mereka tidak boleh memberikan atau memberitahu kepada siapapun. Tidak boleh ngarahkan. Iya, hak pilihnya saja tidak boleh dikasih tahu kepada siapapun, apalagi bersikap tidak netral. Kenapa aja kalau udah milih sesuatu kan aku share di grup tuh. Suka ngajak orang biar satu frekuensi. Dan kalau jadi anggota KPPS tidak boleh kayak gitu, Pak. Tidak boleh, harus netral. Sempat kejadian di kabupaten atau di kota lain itu yang viral kemarin, pernah ngikutin. Oh iya, pernah ya. Jangan sampai saya menirukannya di sini. Itu saya teknis. Kenapa kami diganti, Kak, nanti jadinya langsung dipecat. Iya, jadi berita itu benar bukan hoax. Benar, bukan hoax. Jadi diganti. Jadi di mana nanti kita mempertahankan KPPS yang tidak netral, penyelenggara yang tidak netral, apa kata
orang nanti, sedangkan panitianya saja tidak netral. Itu. Iya. Seram-seram enggak Bang Umam nih Makci. Jadi bagaimana nih Bang? Kalau ketahuannya tidak netral, apa sih tindakan tahapan yang dilakukan oleh divisinya Abang terhadap 3 badan ad hoc ini? Misal terjadi sebuah pelanggaran, ada laporan, ada tanggapan dari masyarakat, ada tanggapan dari Bawaslu. Badan ad hoc kami melakukan pelanggaran, kami pertama melakukan klarifikasi, Kak. Baiknya Abangnya klarifikasi. Tidak ujuk-ujuk langsung mecat, mengganti. Kalau saya saya langsung ngamuk, Bang. Benar ngamuk saya. Klarifikasi loh. Betul. Kita tanya Abangnya betul enggak apa segala macam. Klarifikasi betul enggak, kita kumpulkan, misal ada bukti, ada video, ada foto atau suara yang membuktikan mereka benar-benar melakukan pelanggaran, ya. Jadi KPPS itu harus mempedomani kode etik penyelenggara pemilu dan kode perilaku KPPS. Balik lagi ke kode etik ya Bang. Ya. Artinya pun kita pun tidak bisa lapor sembarang-sembarang. Iya. Kalau tak punya bukti. Harus ada bukti, karena kita nggak tahu kan. Misalnya ada yang tak suka sama Aci, aku ini lebih sama Aci di tugas KPPS. Nak laporan ke Bang Umam. Padahal dia nggak tahu kalau Makci sama Bang Umam ketemu nggak. Siapa yang berani laporkan aku tuh? Siapa orangnya aja? Kok tak kobar namanya aja? Aku tekan sama tangannya. 2 kali melaporkan aku. Kan tak tahu. Ceritanya. Seandainya. Ada orang lapor, kita cek sih Bang. Iya. Abang ini KPPS nih. Enggak, saya orang biasa. Kalau abang nanti misal kakak melihat abang ini tidak netral, boleh dilaporkan nggak? Saya mana KPU mau nerima saya? Nah Bang, kenapa sih kita tuh harus mengawasi tahapan-tahapan pemilu? Emang ada apa sih tahapan pemilu ini? Apa-apa aja di tahapannya sampai harus diawasi gitu loh. Dan kalau misal mengawasi tahapan pemilu itu bukan ranahnya KPU, Kak. Itu tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu itu diawasi oleh Bawaslu. Iya betul. Tadi kan dia hanya mengawas untuk 3 ad hoc tadi. Dan juga di internal kami misal terkait pelaksanaan gitu. Nah Bang Umam, tadi kan Bang Umam bilang tahapan-tahapan, berarti ada lebih dari 1 tahapan. Iya. Tahapan-tahapannya tuh ada berapa sih? Dan ada apa-apa aja tahapannya tuh? Oke, berbicara tahapan, kita 20 bulan sebelum dimulainya pencoblosan itu 20 bulan. Lewat setahun Bang. Lewat setahun Kak. Jadi persiapan ini itu diatur dalam PKPU 3 2022. Jadi tahapan itu. 20 bulan sebelum pencoblosan. Iya. Udah terlaksana. Tahapan Kak. Apa tuh tahapan? Salah satu yang pertama yaitu penyusunan peraturan KPU. Jadi sebelum dimulainya tahapan yang lain, kita menyusun peraturan KPU dan itu ranahnya ada di KPU RI. Gitu. Habis itu yang kedua itu pemutakhiran data pemilih. Dan yang ketiga pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Yang keempat penetapan peserta pemilu. Yang kelima penetapan jumlah kursi dan dapil. Dan yang keenam pencalonan partai politik, pencalonan dewan dan pencalonan presiden. Jadi jumlah kursi yang nanti diperbutkan dari KPU. Iya. Alah jual kursi kan semuanya. Ada nyiapkan kursi. Jadi artinya misalnya nih jumlah kursi di DPR RI itu perlu berapa? Iya. Sesuai dengan jumlah pemilih gitu kan? Jumlah pemilih betul. Kayak gitu dan itu ranahnya di KPU. Untuk Kota Pontianak ini penetapan jumlah kursi kemarin ada 45 kursi. 45 kursi untuk 5 dapil. 5 dapil di Kota Pontianak aja untuk di anggota di Dewan DPRD-nya. Untuk Kota Pontianak 45 kursi yang akan diperebutkan oleh
yang akan diperebutkan oleh 18 partai. 18 partai? Iya. Kalau di kota nih? Iya. Oh gitu. Selanjutnya yaitu masa kampanye. Nah sekarang ini masa kampanye. Itu berapa lama sih masa kampanye, Pak? Dengan 75 hari. Oh, 75 hari. 75 hari. Itu lama juga masa kampanye. Lama ya. 2 bulan lebih. Iya. Dan sekarang udah hampir tinggal beberapa hari saja. Nah kalau masa kampanye udah tinggal beberapa hari, Iya. artinya nggak boleh kampanye lagi. Nggak boleh kampanye lagi. Oke. Nah, terus masa kampanye? Setelah masa kampanye yaitu masa tenang, Kak. Saya tenang aja. Kamu pulang ke masa tenang saya. Oke. Sebelum pencoblosan itu ada masa tenang, ada hari tenang. Nah, Bang Umam ini kan sebagai tadi hukum dan pengawasan. Nah, selama Bang Umam ini menjabat, apa sih kayak ada nggak kendala atau kejadian apa gitu? Khususnya di Kota Pontianak ya, kan Bang Umam KPU Kota Pontianak. Iya. Ada nggak selama bertugas? Selama saya bertugas di KPU, alhamdulillah tidak ada kendala. Aman-aman saja, tidak ada pelanggaran. Udah Pontianak nggak ada masalah, tak ada kendala. Dan mudah-mudahan selanjutnya sampai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara itu tidak ada kendala juga. Amin. Pokoknya mudah-mudahan semuanya apa yang udah dirancang KPU itu rancang-rancang ya. Amin. Nah, Bang, tadi kan saya dengar kan di sebelumnya bahwa di dalam tugasnya bagian hukum dan pengawasan ini kan ada untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa Bang, apa ya? Kalau sengketa, saya tahu juga urusan tanah. Saya ini paling sering nih Bang, masalah sengketa tanah nih. Saya bantu ngurus. Betul. Kalau bukan aku Bang, lumayan kan gue Bang. Kalau di KPU, di KPPS, emang ada sengketa itu sengketa apa? Apa sih yang disengketakan? Kalau di penyelenggaraan pemilihan umum itu ada sengketa juga Kak, bukan hanya di apa kata tadi tanah juga. Di penyelenggaraan ini ada sengketa juga. Itu ada 2 jenis sengketa. Ya. Yang pertama jenis sengketa proses, yang kedua sengketa hasil. Nah, jadi peserta pemilu yang tidak puas terhadap keputusan KPU, jadi boleh melaporkan misal sengketa proses nih. Peserta pemilu jika tidak puas terhadap keputusan KPU, jadi bisa melaporkan kepada Bawaslu. Itu yang menangani Bawaslu. Jadi kayak apa ya Bang? Abang sebagai kan penyelenggara nih bersama tim ad hoc tadi ya Maci ya. Nah berarti kalau misalnya nih saya tidak kurang puas, saya kurang puas dengan kinerja KPU Kota Pontianak. Bukan kurang puas dengan kinerja Bang. Oh ada bisa abang ini tidak terpenuhi, misal mencalonkan diri, abang tidak terpenuhi gitu. Misalnya tidak diloloskan, syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Misalnya kau ini mau jadi caleg tadi kan udah ada syarat-syarat kau udah penuhi semuanya, tahu-tahu KPU bilang nggak bisa kau jadi caleg. Kau pergilah ke Bawaslu, ngadu kan KPU kau kader karena mau sama Bawaslu kan saya tak diizinkan jadi caleg. Nanti Bawaslu ini akan langsung ke KPU. Ternyata kau tak lulus SMA, itu palsu. Amin. Jadi itu sengketa, itu tadi sengketa proses. Sengketa hasil yaitu terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara tuh Kak. Suara kita bisa sengketa. Bisa Kak. Macam contohnya itu macam mana Bang Umam? Misal ada kecurangan terkait pencoblosan. Misalnya gini, aku paham, maklum lah, orang lama gak aku. Sebelum kau jadi ular, aku udah ganti kulit di kain. Paham saya Bang Umam. Artinya waktu di TPS biasa kan ada surat-suara itu tidak sah. Nah, ketika surat suara itu tidak sah, tapi di KPPS dianggap sah. Dibilanglah sah milik si A. Itu sengketa. Sengketa karena di situ kan ada
pengawas juga, ada saksi juga. Mereka mengawasi setiap tahapan-tahapan di situ, Kak. Ya Allah Bang, Pak, kamu abang mau kerja di sini susah loh Bang, sengketa macam gini, benar. Bukan susah. nyaman jaga-jaga benda gini. TPS ada berapa tadi? Kota Pontianaknya ramai TPS kan? Ramai. Macam mana Bang Umam nak jaga sebanyak-banyak itu? Seorang-seorang lagi. Kalau saya sendiri mungkin tidak bisa, Kak, karena kami dibantu oleh badan ad hoc tadi. Gitu. Kira itu seorang-seorang Pontianak ketua Bang, siap. saya ngomong sedikit-sedikit. Saya kan suku Kipah nih. Kira-kira biar ini di Kota Pontianak ada sengketa apa sih? Misal terkait sengketa hasil dan sengketa proses tadi itu, Kak. Ada kayak tahun apa? Bukan tahun ini, pemilu 2019. Pemilu kemarin di salah satu di kecamatan Kota Pontianak itu terjadi PSku, Kak. Datang lagi kita milih. Iya. PSku. Kalau aku ingat tadi milih yang mana, aku lupa ke mana. Itulah. Ya Allah, jadi itu surat suara dikasih ulang. Surat suara dikasih lagi kepada warga setempat yang DPT yang terdaftar situ. Itu apa itu? Kenapa hal itu terjadi? Salah satu kendalanya karena yang bukan warga Kota Pontianak mencoblos di Kota Pontianak tanpa menunjukkan DPTB. Iya. Jadi ada unsur yang tidak sah. Jadi di TPSI. Makanya gara-gara satu suara tuh. Gara-gara satu suara nih. Bisa PSU. Dia yang mana suaranya. Makanya untuk saat ini kami setelah BIMTEK kemarin, setelah pelantikan KPPS kemarin, kami langsung melakukan BIMTEK kepada KPPS, melakukan penguatan. Setelah di BIMTEK di setiap kecamatan kami mengarahkan kepada KPPS untuk membintek lagi, untuk memperdalam KPPS-nya, jangan sampai hal itu terjadi. Lebih kerja. Kerja 2 kali, makcik. Oke Bang. Nah, untuk closing kita di akhir ya, ada tak sih yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat? Jangan sampai hal-hal yang kayak gini nih yang nggak perlu terjadi. Betul. Jangan sampai kerja Bang berat itu ya kan? Ada kan? Untuk badan ad hoc kami untuk terlebih dahulu ya. Yang pertama kepada jajaran kami di badan ad hoc KPPS, terutama kepada PPK dan PPS, mohon untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada KPPS-nya terkait aturan PKPU, Juknis terkait pemungutan dan penghitungan suara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kepada pemilih atau peserta pemilu juga, saya berharap juga paham terhadap aturan-aturan terkait pemilihan umum ini, Kak. Iya, intinya jangan kita sekonyong-konyong datang ke TPS, padahal itu bukan TPS kita. Iya. Marah-marah, sedangkan kita tidak punya berkas atau bukti kalau kita sudah bisa pindah TPS. Jadi semuanya tuh yang makcik harus ada prosedurnya. Tidak bisa enak-enak kita ya. Terkait pemungutan dan penghitungan suara ini ada PKPU-nya, yaitu PKPU 25 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Dan ada juknisnya. Pokoknya itu sudah dipelajari. Iya. Sampai di badan teknokoptek itu. Betul. Jangan sampai itu salah-salah lagi. Iya. Jangan bikin rusuh kalau dari TPS malam-malam perhitungan. Kami sih mana pernah bikin rusuh, makcik? Iya, rusuh lah kau. Kalau datang ke TPS, nyari makan ya. Itu kata memang udah bikin rusuh. Namanya. Itu kan namanya centepi, makcik. Masa orang KPPS dikasih makan, kita pun yang milih mau gak? Lain kan tuh. Maaf ya. Ya Allah, makasih banyak Pak sudah membuat saya lebih paham tentang pemilu di tahun 2024 ini. Dan saya yakin semua masyarakat
Kota Pontianak pasti ingin pemilu kita damai, lancar, tidak ada sengketa, Betul. apapun itu namanya. Apalagi sengketa antara kita gitu kan. Alah, pandai pula beliau ini. Sekarang dia tidak kepengen close, kepengen ada aja. Makasih lah ya Bang, sudah datang ke sini dan tentunya kita berdua ucapkan sekali lagi makasih. KPU Kota Pontianak sukses dalam tugasnya, lancar segala urusannya ya. Amin. Dan tentunya buat kita yang ada di rumah, thank you ya udah nonton. So kalau kalian ada masalah apa-apa, susah mau dapat DPT, boleh kok ke KPU Kota Pontianak. Karena sampai malam dia masih kerja. Satu lagi Mak Cik, ini yang paling penting. Kalau kita suka sama video ini, jangan lupa. Oh iyalah. Apa Mak Cik? Like, subscribe, and share. Nah, ini sekalian juga panduan, juga edukasi buat kawan-kawan Keki dari KPU-nya langsung. Oke, thank you dan kita jumpa lagi di next bincang-bincang. Dadah. Dadah.